march tonight, unless you're red and white. I say it's struggle. My soul shall away. My soul shall away. Tonight, unless you're red and white, I say it's from runaway. I say it's Stratford and I say it's from runaway. Run tonight, unless you're red and white, I say it's from runaway. I say it's Stratford and I say it's from runaway. Run tonight, unless you're red and white, I say it's from runaway.
lu biar Patrick emosi sengaja. Nah, itu tadi video yang dikirim oleh kontributor lepas kita yang kemarin dia menyaksikan langsung di Wanda Metropolitano. Itu adalah situasi pada saat before, during, and after match Atletico melawan Man United. Manchester United. Terima kasih untuk hamba Allah. Dia nggak mau disebut nama, jadi kita sebut aja terima kasih hamba Allah aja. yang mau repot kemarin bahkan jauh hari sebelum dia berangkat ya, once dia dapat tiket sekitar 2 bulan lalu kalau nggak salah ya. 2 bulan lalu dia udah ngasih kita bahwa bang, gue 2 bulan lah. Bang, gue dapat nih tiketnya segala macam bla bla bla. Poros Salam mau nitip apa? Tadi gue mau bilang, lu cari deh bubur ayam, tapi di sana tuh yang pakai ayamnya ayam Spanyol. Cuma dia bilang susah bang, dia bilang gitu. Akhirnya ada ketoprak bang katanya. Ya, akhirnya kita nitip small banner ya. Sebenarnya harusnya itu bannernya jadi yang gede. bendera Memang sebenarnya. sekali lagi salah Patrick, kan lu tahu Patrick ini emang dia yang masalah gitu ya. Dodol. Udah disuruh desain, dia sangat lama membuatnya sehingga lu salahin ya. order, nggak berani nyebut yang rezim atas dia nih. Sehingga last minute order udah nggak keburu, ya akhirnya ya apa deh. Cuma kan balik lagi. Tapi udah itu bersyukur akan ya kan gimana lu bersyukur gitu loh kan. Lu lihat aja akun-akun kuncinya itu adalah bersyukur Pak. Ya kan? Ya, jadi ya lu lihat aja Poros Salang jelas akun bola, akun ngerti bola, bukan akun yang nggak ngerti bola gitu ya. Jelas gitu loh. Jadi sangat jauh lah kualitas kita gitu. Walaupun yang nonton cuma nggak sampai 10.000, tapi bagi kita itu nggak penting. Yang penting adalah kita mencoba sharing apa yang kita tahu. Mungkin juga kita dapat info dari luar untuk warga Poros yang setia tetap tinggal di komplek Poros kan gitu. Itu sih. Jadi gimana pendapat dan kenapa kita bisa dapat kontributor lepas seperti itu adalah awalnya ini anak nyari tiket United lawan Atalanta ya kalau nggak salah waktu itu ya Pet ya. Ya enggak pertama kali. Ya Atalanta pertama kali dia mencari. Atalanta jadi somehow dia kontak Patrick nanyain link untuk dapat tiket gitu ya, dan Patrick yang seperti kalian tahu tidak cuma sebagai salah satu pelaku suap di sepak bola tapi juga adalah seorang calo tiket bahkan di mancanegara loh. Jadi bukan yang kayak di GBK pintu 9 atau pintu 5 atau di Albina gitu ya. Patrick nih levelnya udah internasional. Jadi lu bayangin seorang follower Poros Salang, follower gua, tinggal di Itali gitu ya. Tinggal di Itali. Mau nonton United, nyari tiketnya via Patrick. Luar biasa Patrick Tarigan ini memang, betul. Satu yang harus diakui adalah tiket. Jadi buat kalian yang punya rezeki atau mungkin juga tinggal di luar gitu ya, dan mungkin mau nonton United langsung, either di Old Trafford atau jangan keluarin ke aku. Jangan, capek. Kalian bisa kontak ke Patrick ya. Kalian bisa kontak ke Patrick. So far sih tidak ada bayaran ya. Patrick tidak memarkup harga tiket sama sekali. Kemudian juga tidak minta gantiin pulsa gua segala macam. Cuma ya alhamdulillah anaknya yang tadi itu mau lah waktu lawan Atalanta juga dia ada berkontribusi. Ya, Atalanta juga dia share. Waktu Atalanta sih kita nggak ada video ya. Gitu. Nah, yang sebenarnya ada, cuman apa adanya, singkat-singkat aja. Ya. Jadi sekali ini kita minta tolong kalau ada boleh dong video, akhirnya dia kirim. Itu yang tadi kalian lihat di awal gitu. So sekali lagi untuk yang kepengen nonton United langsung di luar, either di Old Trafford atau pada saat United Way, karena perasaan nonton Way itu nggak ada duanya. Wah, beda banget. Sepak bola ya. Yoi. Terkait sepak bola gitu loh. Lu away dukung tim lu itu nggak ada duanya rasanya gitu loh. Itu tim lokal, gue yakin nih supporter Persib, Persija, Arema, Persipura, Persib dan lain-lain, PSMS gitu ya. Pada saat kalian dukung tim kalian main away, itu rasanya sangat beda. Gue yakin banget karena I've been there dan that gitu ya. Jantung berdetak lebih cepat ya kan. Darah ngalir gitu. lebih kencang. Itu adrenalin rush lu lebih, kemudian ya kayaknya lu keren aja gitu rasanya gitu, lu mendampingin tim lu gitu loh, seolah-olah lu benar-benar mensupport segala macam bla 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 gitu. Itu menurut gue. Jadi sekali lagi untuk kalian yang menonton MU di luar sulit dapat tiket, kontak gue karena mulai sekarang gue agentnya Patrick gitu ya, gue akan arahkan. Nah itu cocok. Cuma kalau sekarang kedepannya sih kayaknya
Ada sekarang bayaran. kedepannya sih akan ada fee ya, terus terang aja gitu loh. Karena terlalu sering ngasih gratis, ntar teman-teman kita di luar juga palak, tahu gini-gini, kita nggak dapat duitnya. Jadi mulai sekarang sih kayaknya ada hitung-hitungan gitu loh. Jadi nggak usah malu-malu. Siapa tahu kalian emang punya rezeki gitu kan, monggo kontak gue sebagai agentnya Patrick. Nanti Tapi kita khusus atur MU lah. ya. Insya Allah Khusus dapat. MU ya. Khusus Dan MU proven ya. gitu loh. Khusus MU ya, jangan pula tiba-tiba kalian mau nonton Bang, mau nonton Galatasaray ya anjing. Agak Gue pikir repot. walaupun ada teman di Turki tapi nggak gitu juga gitu loh. Bang, mau nonton nih Bang, apa Red Star? Lagi perang ntar di sono gitu kan, repot gitu. Jadi, khusus MU. Tapi ya Bang mau nonton Bang apa? Brentford. Ya salah, mentang-mentang Marcus sekarang di sana gitu ya. Nggak gitu. Khusus United gitu. Pokoknya intinya semoga kalian punya rezeki bisa langsung menyaksikan Manchester United di sana. Ya. Itu kita doakan, amin. Itu doain. Jadi kita pun dapat commission fee kan. Siapapun. Ya, siapapun. Ya. Gitu. Jadi semoga kalian suka dengan videonya. Kalaupun ada kurang-kurang ya mohon dimaafkan. Ya, kita mohon maaf. Dimaafkan karena memang bukan jurnalis beneran gitu. Sama kayak kita kok, orang biasa. Ya. Kebetulan tinggal di luar dan mau nonton dan kebetulan suka sama United gitu. Jadi tapi itu loh, Wat. Ya, kita juga tidak demanding kok gitu. Itu loh yang gua seneng dari warga Poros lah ya, dari Poros yang halang lah secara keseluruhan. Bahwa ya kalau kita nggak ngaku-ngaku pundit, kita nggak ngaku-ngaku apalah ya. Enggak. Gua bahkan pernah bilang di podcast entah Retropus apa siapa gitu. Bang kan lu pundit, apaan sih pundit gitu, gue heran banget. Gue kalau nulis bola mau udah dari 2010 gue nulis gitu ya. Kita rakyat biasa, gitu. Kita rakyat yang biasa cuma suka yang United, suka bola. Kebetulan kita punya kesempatan untuk berbagi ya kita berbagi kan gitu. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan. Yang dekat-dekat sama kita, yang setia nonton Poros Salang selama ini juga akhirnya menjadi sebuah keluarga yang satu kesatuan yang besar dan jadi teman gitu. Ya. Yang di Belanda ada Bang Gusti ya kan. Belanda ada, di Itali ada, gitu. hamba Allah ada kan gitu. Ya, jadi sekali lagi untuk hamba Allah yang di Itali, terima kasih. Sehat-sehat lu di sana, lancar terus yang lu kerjain di sana. Semoga lu masih bisa nonton United berikutnya lagi gitu loh. Gitu. Old Trafford next kata dia. Old Trafford. Amin. Semoga. Aman. Apalagi Old Trafford. Masih cuy. Ada Ferrari. Udah nggak ya deh? Ada, masih di sana. Margi masih di sana ya. Iya. Masih ada lah, banyak lah. Ada beberapa lah kita gitu loh. So sekali lagi itu aja. Thank you for watching this episode. Udah gila kok kan. Jadi orang itu suruh nonton video yang di awal tadi, udah kalau rekap sendiri aja pertandingan itu gitu ya. Pet, video tadi yang di awal itu Pet nggak ada di akun-akun lain Pet. Yoi. Tahu kalian, ku bongkar sedikit kalian ya. Dibilang si Fuad tadi kan, kok panjangin sedikit itu video, kalau bisa 10 menit. Gue bilang sama dia, diulang-ulang aja lah ya, kayak iklan tolak angin zaman dulu. Enggak, gue bilang di slow-moin, terus kata Pak Prat slow-moin. Di slow-moin, ya. Slow-mo aja, slow-mo sampai 10 menit itu videonya gitu. Rita Mr. Dancer, Anthony Elanga. Banget lagu itu asli. Gue sejak pertandingan sampai detik ini, ya entah kenapa di kepala. Sama. Nggak hilang. Iya. Itu dari lagu apa ya? Kok gue lupa. Snap. Tadi kita snap. Itu sama. I've got the power. Ya. Sama ini ya. Kenapa tadi gue bilang perasaan mendukung tim lu saat away itu undescribable gitu ya? Kan kemarin lagi rame nih video yang supporter United di tunnel mau pulang tuh kayaknya. Yang mereka chanting kan. Itu tadi yang di video kita kan ada tadi itu yang bagian terakhir. Ya, itu menurut gue yang gitu loh. Ya gue pernah timnas Indonesia kayak gitu walaupun gak rame, tapi memang rasanya tuh enak banget gitu loh. Itu enak banget, bener. Enak banget. Apalagi pulangnya memang gak kalah kan. Jadi lebih kerasa. Pulang gak kalah, lebih kerasa gitu. Dan itu benar-benar football without boundaries ya gitu. Maksudnya lu nggak tahu di kanan kiri lu siapa, terkadang depan belakang lu siapa gitu. Cuma pada saat ada yang cue mulai lagu terus lu ikut nyanyi aja gitu dan lu happy gitu loh. Iya. Gitu loh. Lu nggak perlu tahu si Anu nih yang ngajak gua, si B yang mulai. Lu nggak perlu si ini nih yang mulai, gua males deh. Nggak akan ada begitu gitu. Once ada orang mulai nge-chant di awal aja kata pertama,
itu ikut gitu loh. Siapapun lo gitu loh. Dan gue ngelihat video itu tuh gue rasa rindu banget nonton bola, Pet, beneran. Rindu banget gue nonton bola jadinya. Gue yang paling senang tuh yang tadi di video juga kan yang mereka masih di square, di Madrid Square itu. Yang lagi nunggu di alun-alunnya lah istilahnya ya, ibaratnya ngelihat bendera-bendera semua udah dipajang-pajangin di seluruh kota Madrid. Gue kepikiran gini aja sih tadi, Wat. Ini orang-orang Madrid apa nggak pikir rese amat di orang Manchester bikin berantakan kota gua, karena Madrid itu salah satu kota yang bisa paling rapi, bersih, rapi lah istilahnya. Tiba-tiba ini bendera MUFC di mana-mana, udah gitu orangnya pada mabuk nyanyi-nyanyi. Cuman ya that's the spirit of away games. Dan ya di luar sana apalagi ya ketika gue yang terakhir gue rasakan kayak atmosfer yang kayak gitu. Makanya pas waktu dikirimin video-video itu juga gue sempat kepikiran tuh. Ya waktu gue terakhir tuh di Piala Dunia 2006 di Munich. Itu yang ibaratnya lu nggak kenal siapa, kayak kata lu nggak kenal dia dari mana, sama pendukung MU, udah ngumpul jadi satu, duduk bareng gitu loh. Walaupun gue dalam kasus gue kan waktu itu Inggris ya yang kita bela. Dan ya sempatlah dikejar-kejar sama fans Liverpool karena gue pakai baju MU. Cuman ya jatuhnya itu ya that's the beauty of it gitu loh. Lu nggak kenal siapa, termasuk hamba Allah. Dia justru dapat temen yang dari Atalanta. Dia kenalan di Atalanta. Nah karena dia kemarin bilang gue dapat tiket nih ya. Dia dibilang wah you're lucky. You're so lucky. So lucky man katanya. Susah dapat tiketnya. Karena ada beberapa pendukung MU dapat tiket tapi duduknya di tribunnya Atletico. Atletico ya ATM. Jadi nggak bisa pakai baju MU, nggak bisa ngecen kan gitu ibaratnya ya kalau lu mau hidup sih ya. Jadi ya basically itu dia bilang kan sama yang ke teman yang dikenalan di Atalanta bahwa gue dapat tiket nih, yuk kita ngumpul yuk. Dan mereka tuh akhirnya si hamba Allah berangkat dari Itali, nyampe di Madrid, nongkrong dulu, cari makan Padang dulu kan orang itu, makan-makan rame-rame, sambil ya itu dia syuting yang di video itu. And that's just the beauty. Lu bisa jadi temen dengan siapapun karena kita punya satu kesamaan gitu loh. Kita mendukung klub yang sama. Klub gitu yang sama. Jadi yang harus dihighlight sekali lagi adalah kita bahasa even orang di luar sana gitu ya, mengatakan bahwa you're so lucky get the ticket gitu loh. Karena tiket itu memang susah. Susah banget. Jadi sekali lagi the power of Maklar Patrick itu yang harus kalian garis bawah. Enggak lah. Tapi sekali lagi kita tidak dapat kompensasi materi. Patrick nggak memakar apa segala macam, pure karena Patrick ini walaupun jelek, busuk, orangnya nggak punya pasangan, tapi deep down ya dia termasuk orang yang has a pure heart lah. Gitu sih. Jadi intinya siapapun kalian gitu ya, jadilah orang yang hatinya itu bersih. Tidak penuh dengan iri dengki gitu loh. Itu aja hari ini Poros Dakwah di hari Jumat. Thank you for watching. Dua kali kok ya. Aku pengen ngebahas tuh pertandingan lah. Itu nggak usah. itu satu pertandingan ya yang ibaratnya 15 menit pertama udah nyesel aku begadang, Wak. Aku betul-betul 15. Nonton loh. Makanya kita seri. Karena aku nonton jadi seri. Kalau aku nggak nonton kalah itu United. Golnya menit berapa? 80. Kau tidur kau kan? Menit ke 80 udah ketiduran kau kan? Makanya kita Aku nonton dari awal. Aku bangun jam. Tadi kan aku mau tahajud dulu. Pasang alarm kan sampai 2 kali bunyi gitu ya. Bunyi yang kedua itu udah jam 2.57. Jadi ya udah ntar aja lah tahajudnya aku pikir. Jadi aku nonton dulu dari awal setengah babak, aku baru tahajud. Ada kawan kita Bang Hendra yang di Balikpapan. Pasangnya alarmnya kan. Bangun dia 5 menit pertandingan ketiduran dia. Aku nggak suka sama Bang Hendra itu. Dia sering kali ngebully aku di sosmed. Ada yang berani sebully kau di sosmed. Aku cari dia nanti. Carilah nanti kita sama-sama nanti bawain kau. Aku yang ngajakin kau ke sana nanti ke Balikpapan. Makan palu basah kita sama-sama kan. Dia sering kok palu basah di Balikpapan, bodoh, kepiting kenari lah. Enggak lah, aku kemana-mana pun pokoknya kalau dari ke wilayah Makassar ke arah sana lah pokoknya semuanya itu udah yang ku cari itu palu basah aja udah. Itu the best buat aku. Kalau di Balikpapan, kok sarapan di Bopet Miki. Nah, itu pagi itu orang sarapan. Tapi aku lebih suka yang di Depot Balikpapan baru, yang di depan Ocean tuh dulu di Ruko Balikpapan. Nah, itu aku suka sarapan situ. Nasi kuningnya enak,
telur setengah matang sama susu. Kalau malam kau makan di mantau yang di kebun sayur. Itu sedap mantaunya. Kalau aku Terus sukanya kepiting pudingnya, kenari. Bang. Pisang Ya. hijau tuh. Nah, Itu itu kan di paten. Makassar, bodoh. Itu ada di Samarinda. Waktu itu aku pisang hijau di BSD pun ada, biar tahu aja kau ya. Ya pertama kali. Jadi nggak tahu aku. Nah. Gak usah kayak gitu. Di Tangerang pun kemarin aku dikirimin kue lumpur. Nanti kalau udah bulan puasa di Jalan Panjang sini pun ada jual es pisang hijau. Ada. Aku sorry itu soalnya. Tapi anyway, balik kepada pertandingan aja lah ya, biar gak emosi kau ya. Jadi ya 15 menit pertama aku nonton, aku mikir aku nyesel kali lah aku begadang ini. Bagus aku lanjut lagi tidurku tadi kan. Karena baru menit ke-7 sang kapten yang ke pertandingan sebelumnya bikin gol, bikin gua happy. Blunder lagi, dibiarkan free header. Astaga, gue pikir ini mulai lagi nih penyakit. Dia nggak nutup. Cuman ya, to be very honest, gue kredit kepada Atletico juga sih. Dan di episode kita waktu di previewnya juga kita bilang bahwa mereka itu akan bermain sebagai sebuah tim yang keutuhan dan mereka akan melakukan short passing, and they did that gitu loh. Betul-betul yang namanya menekan United tuh. Nah itu dia uniknya kemarin gue lihat. Mereka nekennya itu dengan membiarkan United possession. Itu bagi gue tuh luar biasa. Lu biarin dia possession, tapi begitu lu back pass atau passing nyamping aja, mereka langsung neken. Jadi mau nggak mau Bruno sama Pogba itu betul-betul ya, Pogba kesayangan lu betul-betul nggak ada gunanya kemarin itu. Gue akuin aja. Itu jujur banget gue. Itu selama Pogba main, he literally cuman losing the ball. Bahkan di babak pertama kan ada sekali yang kesalahan dia tuh yang hampir dia cuma losing the ball. Jadi counter attack-nya Atletico gitu loh. Iya, betul-betul hanya lose the ball. Temen, ya itu gue bilang gue kredit kepada Atletico. Mereka benar-benar yang namanya nggak mengizinkan Bruno untuk membuat create any chances whatsoever gitu loh. Dan kayak ya betul-betul kayak dibully, dan wajar aja sih mereka at home ya. Cuman betul-betul yang babak pertama itu udah mereka bagus menekan kita. Ditambah kombinasi kitanya balik lagi ke settingan factory awal, pelin-pelan nggak tahu mau ngapain, serba salah, bingung. Begitu masuk ke sepertiga lapangan lawan lapangan lawan itu lu bingung gitu, lu boleh mau diapain. Iya. Plus dan sampai menit keberapa tuh gimana? Ditambah beberapa keputusan buruk dari pemain seperti Rashford gitu. Dan Rashford gue bilang memang itu sampai menit ke-70, menit ke-70 berapa tuh tetap aja literally nggak ada yang namanya keputusan dia, baik itu passing maupun shooting yang benar, nggak ada sama sekali. Ya bukan kita, gue nggak ada masalah dengan Rashford ya, cuman literally this guy has, gue nggak ngerti lu mikirin apa sih gitu loh. He needs to clear his head up, nggak bisa. Lu perlu benar-benar di sideline kan gitu ya, kayak mana dulu Rooney diistirahatin sama Sir Alex, sekarang mau pindah apa segala macam gitu. Itu bahkan belum mulai kompetisi loh, zaman Rooney dulu gitu ya. Ini lu udah beberapa pertandingan benar-benar yang dia paksa syuting dari jauh itu ya, padahal Shaw tuh di kirinya bebas gitu. Terus ada juga yang di kanan si Fred sama Lindelof kalau nggak salah itu yang udah minta tapi dia dribble lagi ke depan gitu. Aduh, gua ampunan dia ada 4 apa 5 kali kemarin keputusan di final third yang fatal, yang dia ambil salah, fatal banget kesalahan. Ngerti kita asli. Jadi gue juga nggak paham kenapa. Makanya gue sempat nge-tweet tuh Le Ralf, kalau kau mau ganti Rashford dengan Elanga sekarang nggak protes ya, Wak. Karena memang literally this guy did nothing right kemarin itu. Tapi terkadang kan gini, pelatih itu kan lebih tahu ya kepercayaannya terhadap anak-anak asuhannya gitu loh. Ya, nah, terkait kasus Rashford, setelah dia kemarin diistirahatkan lawan Leeds gitu ya, terus secara pengalaman kan dia jauh di atas Elanga, terus siapa lagi, lu nggak punya striker lagi kan, Cavani kan nggak ada. Cavani masih sakit ya. Cedera, terus lu udah nggak punya Martial gitu. Jadi pelatih yang normal pasti juga akan berpikir, ya gue lebih baik gue paksain dulu ini. Bukan paksa ya, gue punya kepercayaan sama dia karena this guy had a talent gitu ya, he has a talent, terus experience gitu. Ya pasti dia akan gue dahulukan daripada Elanga. Gitu loh. Betul. Dan kenapa dia dimainkan sampai menit ke-70-an?
Ya sama, pelatih kan mungkin berpikir kayaknya dia cuma butuh 1-2 peluang deh. Ya, bagus, berharap gitu loh. paling tidak kalau lu bisa bikin gol, ini bisa ya. meningkatkan Karena hidup ini kan tentang percaya diri. harapan Betul, gitu loh. betul. Hidup ini kan tentang harapan gitu loh. Lu masih Betul. bisa hidup hari ke hari karena lu punya harapan gitu loh untuk betul. Lebih baik segala macam, sehingga walaupun gini deh, misalnya lu kerja sebagai nelayan gitu ya. Lu ke laut setiap hari tapi dapat ikannya kecil-kecil gitu loh. Tapi kan itu tidak lantas membuat lu langsung berhenti jadi nelayan gitu loh. Di dalam karena hati lu punya harapan bahwa setiap besok pagi lu pancingan bangun, gue lu mau akan melaut, bahwa gue akan dapat kakap yang besar nih. Itu yang mendrive lu untuk berusaha terus-terusan gitu loh. Nah, begitupun pelatih gitu. Dia punya harapan, Rashford mungkin butuh 1-2 peluang supaya dia bisa bikin gol. Tapi ternyata dan ada batasnya gitu Of loh. course. Kan? Sabar itu kan berbatas. Kalau orang bilang, sabar tuh nggak ada batasnya. Salah. Setiap orang selalu punya batas kesabaran gitu loh. Rangnick batas kesabaran dia di menit 70. Akhirnya setelah passing nggak jelas lagi ke sekian kalinya. Dan mungkin ya udah sama kayak gini deh. Ibaratnya lu berumah tangga, lu punya pasangan gitu ya. Lu sayang sama pasangan lu. Kemudian lu ribut, selalu ada konflik segala macam bla bla bla. Tapi karena lu masih ada rasa sayang gitu loh, dan dia mungkin cantik segala macam dan adalah sedikit rasa nyaman lu terhadap dia, maka itu akan menjadi harapan lu kasih kesempatan dia bisa lebih baik, sampai akhirnya ternyata nggak bisa, udah semakin fokus segala macam, mau nggak mau gitu loh. Jadi selalu ada batas gitu loh. Nah, balik lagi ke Rangnick juga begitu. Lebih baik pisah aja dulu kan, kayak kalau kata slang. Jadi ya Rangnick juga, lu nggak bisa nyalain pelatih juga gitu, karena dia yang sangat paham kondisi anak-anak asuhannya di lapangan gitu loh, di latihan segala macam gitu. Dan akhirnya balik lagi menurut gue Rangnick made the perfect substitution decision lagi. Iya, karena hasil berpihak bagi United. Ini kan udah kita bahas dari jauh dari kapan tahun gue udah bilang. Bukan dari sisi hasilnya sih gue ngelihatnya. Gue justru ngelihat yang lu lihat nggak pas waktu kita masih dibawa bersama Pogba, he might create chances for you in his good days kalau dia lagi main bagus juga ya. Kemarin tuh nggak bisa. Ketika di pressing kayak gitu, ini juga yang sempat berpikir jadi mempengaruhi pikiran gue. Do we really need yang namanya a proper defensive midfielder? Karena ketika Matic masuk, betul-betul defensive midfielder, Matic bukan pemain yang cepat lagi. Matic ya balik lagi dari episode musim lalu juga selalu gue bilang kan, yang selalu kita bilang itu adalah he can read the game. Dia benar-benar bisa membaca. Dan he really control the game. Dan menurut gue tuh setelah Matic masuk, in his best day he can do that. He can do that. Dan kemarin gelandang-gelandang Atletico tidak memanfaatkan kelambatan Matic gitu loh. Sehingga dia bahkan ada berapa kali tuh bawa bola tuh dari tengah sampai ke depan ke depan kotak penalti lawan segala macam gitu loh. Dan akhirnya namanya Matic itu betul-betul yang jadi kayak jangkar, jadi benar-benar yang menstabilkan serangan di midfield. Maksudnya pertahanan dari midfield. Itu kerasa banget perbedaannya ketika Pogba ditarik, Matic masuk. Itu benar-benar yang gue ngeliat itu, wow, betul-betul nih. Ya akhirnya kayaknya kita benar-benar butuh satu orang midfielder. Kita udah punya McTominay, tapi insidennya kayak kemarin itu lah, McTominay tiba-tiba cedera, yang udah nggak bisa bermain lagi, sakit. You're stuck with nothing. You're basically stuck with nothing gitu loh. Karena kemarin itu juga Rangnick ngerasa gelandang-gelandangnya Atletico tidak secepat gelandang-gelandangnya Leeds atau di Liga Inggris gitu loh. Kan mereka lebih teknikal ya di Eropa daratan gitu loh. Walaupun plus kalau Atletico dia punya atribut fisikal kan, mainnya sangat gerbak-gerbuk ya, tipikal Simeone lah. Nah, liciknya itu loh yang bikin kadang-kadang bikin United juga tidak nyaman kan gitu loh. Dapat dihajar gitu. Cuma satu lagi yang gua harus akui bahwa emang setiap pelatih emang harus punya nyali ya gitu. Lu harus berani mengutak-ngatik gitu loh, kayak Ole pernah taruh Dan James jadi wingback kanan lah segala macam bla bla. Kemarin Rangnick naruh Lindelof di bek kanan. Sebenarnya bukan posisi baru di timnas Belgia juga, kadang-kadang Lindelof main di bek kanan gitu ya. Dan itu membuat dari sisi pertahanan itu lebih nyaman gitu ya. Kemudian Lindelof sendiri punya atribut untuk ball playing gitu. Dia bisa bawa bola ke depan, terus umpan-umpan jauhnya juga bagus gitu. Tidak shaky lah seperti kalau misalnya lu taruh Dalot atau Wan-Bissaka gitu loh. Nah, tadi gue sempat berpikir pada saat babak kedua,
kayaknya udah mainin Dalot deh, lu mainin pakai 3 back gitu ya, lu ganti Pogba. Tadi gue berpikir seperti itu gitu. Lu tarik Bruno agak ke belakang gitu, udah tinggal Rashford, Sancho sama Ronaldo gitu. Jadi si Bruno main di posisi 8, toh juga lu terlalu di-press kan pada saat main di posisi 10 gitu. Jadi lu taruh ke 8 duet sama Fred, sementara di belakang lu tuh lu punya Varane, Lindelof sama si Maguire, kanannya lu kasih Dalot buat atribut nyerang gitu ya, sama Shaw gitu. Tapi ternyata ya karena dia di babak masukin pertama AWB. statistik Lindelof tuh paling bagus dari sisi passing ya. Gitu loh. Tapi memang balik lagi gitu, pelatih yang emang lebih tahu dan memang segala macam itu emang udah hak dia gitu. Dia ganti Dalot dengan AWB, terus dia ganti Pogba Lindelof dengan, jadi AWB. Dia ganti Lindelof dengan AWB, dia ganti Pogba dengan Matic dan Rashford dengan Elanga. Udah jadi barang tuh gitu loh. Gitu. Sama proses golnya gue suka. 4 sentuhan tuh bola nggak jatuh ke tanah. Itu betul-betul nggak ada bola nyentuh tanah sama sekali. Bener. Nyentuh. Heading Maguire ke heading. Fred ke Sancho Ronaldo ke Fred masih nggak jatuh. Passing Fred lah itu baru jatuh yang ke si Bruno. Gitu. Ke Bruno dan Bruno passing ke Elanga dan itu Elanga dan, kemarin di interviewnya mengatakan bahwa dia mempelajari bahwa memang Oblak itu nggak suka yang namanya bola bawah shootingan dari sisi kanan gitu loh. Itu titik bagi gue, lu 19 tahun, lu mau mempelajari kayak gitu, that's quality man, that's quality. Betul-betul lo yang mempelajari. I do my homework kok nggak salah dia bilang. I do my homework katanya. Dan yang straight after the game setelah pertandingan tuh di pasca pertandingan juga dia di interview kan dia bilang bahwa gue setiap kali diberikan kesempatan, gue akan ngambil kesempatan itu dan gue akan melakukan yang terbaik yang bisa gue lakukan untuk membayar kepercayaan pelatih kepada gue. Itu kan mental yang ibaratnya ya this is the kind of mentality yang kita butuh gitu loh, bahwa ketika lo dikasih kesempatan you prove it gitu loh, bahwa you're worth the trust kan gitu. Ya. Dan semoga itu tidak lip service ya gitu, karena tipikal pemain muda lagi naik daun gitu-gitu kan udah pasti ngomongnya manis apa segala macam gitu. Gue berharap ini orang bisa konsisten aja terus gitu loh. Dan jangan sampai jadi Rashford yang baru kan. Atau Greenwood juga. Gitu. Tapi karena dulu kan habis Rashford, Greenwood, dari Greenwood, nah sekarang Elanga nih kita punya kan gitu. Ya. Jangan sampai ngikutin jejak kakak-kakakmu lah kan gitu. Ya, tapi gue rasa dia pemain muda yang bukan berasal dari Inggris, harusnya mentalnya beda ya. Harusnya mentalnya Inggris, lebih bagus. Ya, lu tahu sendiri lah gitu loh. Ya. Kagetan lah kalau gue bilang gitu ya, segala macam gitu. Jadi terkait lawan Atletico, ya dari sisi hasil, I loved it. Ya. Dan sesuai dengan prediksi kita kan. Walaupun golnya Elanga itu adalah shot on target pertama United hari itu. Tapi memang total shot on goal juga cuma 3 bang. Ya, United 2, Atletico 1. Atletico 1. Jadi ya, it was that kind of game gitu loh. Itu udah menggambarkan bahwa tipikal pertandingan yang memang sangat keras. Ya, ketat gitu ya. Walaupun bisa dibilang sedikit beruntung lah United ya, karena 2 kali tendang sundulan main Atletico kena mistar sekali lagi kena tiang. Lu jantungan nggak sih pas waktu siapa strikernya yang dari Barca gue lupa. Felix Griezmann. Griezmann yang langsung kena tiang itu pas waktu dia nendang, otak gue cuma kebobolan. Pas waktu kena tiang, begitu dia kena tiang, tau gak dalam otak gue apa? Kalau nggak seri menang nih, udah 2 kali lu kena tiang, udah sial lu. Karena gue perhatikan ya, tiap kali lu yang namanya udah kena tiang 2 kali betul, nggak bakal menang. Itu yang terjadi sama MU waktu lawan Barcelona, itu yang terjadi sama MU lagi. Jadi bagi gue, ya Brighton juga kan gitu, kena tiang. Tiang kalah Brighton ya. Makanya kalah Brightonnya. Makanya bagi gue tuh memang it's not your night, but ya itu tadi gue bilang kredit to Atletico, they really gave it to Manchester United. Yang gue nggak bisa kasih kredit adalah justru kepada Simeone. Habis pertandingan nggak mau salaman cuy, main cabut aja dia. Simeone being Simeone gitu loh. Ini being Simeone lah. Ya cuman that's such a small mentality gitu. Ya. Gue ngerti lah lu punya masalah dari zaman lu versus Beckham zaman dulu, dan lu dibenci sama
Dan ditambah lagi 2 musim yang lalu tuh lu ketemu sama Cristiano Ronaldo kayak gitu juga kejadian. Cuman enough is enough lah, masa iya sih lu masih harus kayak gitu juga gaya lu. Fair play lah seharusnya kan gitu. Norak lah bagi gue tuh. Ya. Gitu. Jadi begadang yang worth spending lah ya gitu, worth it gitu. It wasn't as good as Leeds United versus Manchester United, cuman it was good. Iya. It's a good game lah gitu, karena once lu udah masuk babak 16 besar di Champions League kan bisa dibilang tidak ada lawan yang gampang kan. Yoi. Semua itu, apalagi Atletico kan juga bukan tim kacangan di Spanyol. Betul. Gitu ya. Yang gue bikin sebel, yang gue sempat sebel tuh dengar komentator ngomong kayak gini. To think that these two teams will not lift up the cup is just ridiculous. Bagi gue, cepat kali kau ngejudge 2 tim ini nggak bakal satu pun yang angkat piala ini. Wah, lontong. Aku di situ berpikir, aduh mudah-mudahan lah sampai ke final, mudah-mudahan lah juara ini biar terbungkam lagi nih, biar jadi kayak alam lagi kau. To prove them wrong gitu loh. Karena enak kali dia bilang, kebayang nggak bahwa mereka ini bermain begitu ketatnya dan kemungkinan mereka kedua tim ini hampir tidak ada kemungkinan untuk mengangkat piala ini untuk musim ini katanya. Wah gila. Itu jadi cukup lah ya dengan Atletico. Terus minggu ini ketemu Watford besok di kandang ya, home ya. Home at Old Trafford. Home. Yang bikin Ole dipecat itu kalah sama Watford kan? Yes. Jadi ini ada spesialnya ini. Ini benar-benar spesial di pertandingan. Ole dipecat karena kalah sama Watford 3-0. Yang waktu itu Watford itu udah lama nggak menang segala macam. 3-0. 3 ya. 3-0 gitu loh. Nah, jadi harusnya 4-1. Ya sebenarnya United 4-1. Ya 4-1, selisihnya 3 gol juga kan gitu. Jadi harusnya United underrunnya juga walaupun belum memuaskan ya, belum sampai di level poinnya 8 gitu menurut gue itu. Masih paling 6,5-7 lah ya gitu rata-rata akhir. Dia cuma sekali kalah lawan Wolves, terus 2 kali seri sama Burnley dan Soton yang bikin kita sebel gitu ya. Cuma memang semoga tidak tersandung lagi nih, karena harganya tuh sangat mahal kalau lu sekarang tersandung lawan tim-tim buram. Yes, apalagi kemarin Spurs. Bukan Spurs. Arsenal menang. Gue sih nggak. Arsenal menang. Arsenal menang dengan gol di menit 90 plus 5 tuh Lacazette udah ketinggalan 1-0. Ya. Menit 80 atau 82 mereka balas lewat PV. Kemudian akhirnya menang lawan Lacazette. Menurut gue ini mentalnya. Dan ngerayainnya gue pakai kata-kata mereka sendiri yang masuk ke timeline gue waktu itu. Ngerayainnya kayak udah menang liga aja, Glenn. Karena menurut gue mentalitasnya bagus nih berarti Arsenal gitu. Lu bayangin dari tim yang sempat jadi juru kunci segala macam bla 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 gitu ya. Jadi ya plus mereka pasti punya 2 pertandingan sekarang gitu. Bahkan kalau mereka menang 2-2 juga mereka bisa ngelewatin Chelsea kalau gue nggak salah dari sisi poin gitu. Tapi cuma weekend ini Arsenal nggak main. Gue ngerasa lucu sih, Wat. Kayaknya banyak kali kawan kita yang mendukung Arsenal sebenarnya. Timeline ku isinya Arsenal win terus dari tadi malam. Nih, aku cuma beberapa aja. Tengok, oh iya, Aldi nge-like sesuatu, Jerry nge-like sesuatu. Pantes lah ini banyak kali aku. Koci yang nggak ada. Coaching nggak, malah itu yang aneh kan. Coaching justru nggak ada. Gue ada Aldi, ada Jerry, ada Rafli, kemudian ada siapa lagi yang Arsenalnya yang di tab mention gue lupa. Ya gitulah. Jadi cuman ya itulah yang menurut gue itu salah satu. Ini sebenarnya masuk satu berita tidak penting. Cuman karena kita ada video kita skip kan. Ya itu, lu menang lawan City, kalah lawan Burnley. You still going to ya itulah Spurs. Jadi lu mau punya seorang Jose Mourinho, sekarang lu punya Conte. And he's whining like a kid. Iya. Pas waktu menang aja lalu loncat kayak anak kecil juga sih. Enggak, di interviewnya kan dia bilang. Iya. He's whining. Jadi bersyukurlah kita nggak dapat Conte kemarin ya. Aneh kemarin. Conte kali. Bahasa kau, Wat. Ngeri kali bahasa kau.
Lonte itu kan ada di KBBI, Pep. Oh, ada ya? Gitu loh. Iyalah. Atau bisa juga lontong sate, kan? Gak ada masalah. Betul. Tergantung gimana lu menyikapi dan lu ngelihatnya aja. Kalau lu ngelihat dengan perasaan marah, tersinggung segala macam, ya lu akan, wah lu gini-gini. Tapi kalau dengan santai, oh ya mungkin makanan gitu. Atau ya udah bisa aja gitu. Orang ada kok di kamus bahasa Indonesia. Tapi gue mau nanya lu deh, sebelum kita akhiri episode ini. Seandainya nih ya, kita kan ini kejar-kejarannya untuk posisi 4 lah istilahnya ya, kita realistis saja lah. Ya. Seandainya nggak dapat, ya 3-4 lah istilahnya. Seandainya nggak dapat nih 4, kalau gue pengennya sekaligus 8, supaya nggak ada European game. Jadi lu bisa fokus di pertandingan di liga. Kalau lu gimana? Oh, ya lah, paling nggak itu akan menjadi satu tamparan buat owner juga kan. Ya. Lu baru dapat deal baru yang nilainya cukup gede, tapi lu tidak berkompetisi di Eropa musim depan. Betul. Gitu loh. Jadi kalau memang takdirnya seperti itu ya, kalau gue ya United nggak usah ada di Eropa musim depan gitu loh. Ya. Gak apa-apa lo udah lu terima aja emang kondisi tim lu begitu juga sebagai tamparan gitu ya. Itu kalau gue gitu. Dengan resiko tentunya akan kehilangan seorang Cristiano Ronaldo. Menurut lu Elanga akan starter apa enggak? Elanga. Oh iya. Dan bagi gue ya udahlah nggak apa-apalah gitu. Nggak, Elanga. Oh lawan Watford. Gue bilang sih enggak. Tetap dikasih Rashford lagi. Ya balik lagi dengan argumen ya kayak lu bilang tadi bahwa dia butuh, gimana juga dia butuh Rashford untuk kembali ke performa awalnya. Karena kita semua tahu lah Rashford he has the quality kok. Dia bisa kok mengangkat dirinya. Cuman kalau dia nggak diberi kesempatan, dia akan terus seperti itu kan gitu. Jadi menurut gua sih mungkin Rangnick akan memberi dia kesempatan lagi. Tapi again, kita lihat aja seberapa lama lu bermain sebagai starter sebelum lu akhirnya diganti permanen oleh seorang pemain muda bernama Elanga kan gitu. Kalau gua Rashford gue istirahatin nanti weekend. Oh jelas. Karena setelah itu pasti ada City kalau nggak salah. Ya bukan tadi gue tanya lawan Watford, Rashford main nggak? Elanga main nggak? Menurut gua, kalau misalnya gua manajernya. Kalau gue manajernya jelas nggak akan main lagi dia bang. Oh, makanya kan tadi gue nanya sama lu untuk nanti lawan Watford, Elanga main nggak? Ya kalau gue pasti gue mainkan Elanga. Cuman kalau dari sisi Rangnick ya balik ke argumen lu bahwa dia akan membutuhkan, apalagi melihat Cavani masih cedera, dia pasti butuh Rashford untuk kembali kepada peak performance-nya dia kan gitu. Yang pasti udah main Cristiano Ronaldo. Kalau gue nanti lawan Watford, Rashford gue istirahatin. Oke. Karena setelah Watford itu ada City kalau gue nggak salah ya. Betul. Gitu. Jadi semoga diistirahatin besok lawan Watford bisa membuat dia muhasabah, terus muncul di saat nanti derby Manchester itu kalau gue. Jadi lawan Watford kalau ini versi gue ya, Ronaldo striker dengan Elanga dan si Sancho gitu ya. Kemudian ya Bruno, gue nggak tahu McTominay bisa main apa belum. Gitu ya. Kalau McTominay belum, ya udah mainin Matic sama si Fred, Pogba gue istirahatin dulu. Terus bek kanan gue kasih Wan-Bissaka lagi. Oke, nggak ada lot. Istirahat. Enggak, Lindelof istirahat. Maguire sama Varane Teles plus si Shaw masih Shaw. Okay. Gitu. Itu kalau gue ya versi gue. Tapi kemarin Teles lu lihat gak yang dia melakukan Sancho moves yang dari sisi kiri ngelewatin, wah gila. Gue jujur ya pas waktu itu terjadi gue kirain tuh Sancho lagi. Pas waktu gue lihat lah nomornya udah 7. Dijepit 2 orang, dicongkel bolanya. Jadi gue lu ini tim sebenarnya punya kualitasnya men. Makanya tadi yang lu bilang gue norak banget, gue tag semuanya pemain. Tapi gue betul-betul yang ngerasa lu kalau lu itu norak aja, itu sama kayak orang-orang yang apa-apa nge-tag Patrick, nge-tag Justin, nge-tag Panji, siapa yang biar GGMU kakak kan gitu. Nah maksudnya itu bagi gue itu kan betul-betul yang namanya if you play for each other, benar-benar bermain sebagai tim, you have more than enough di kualitas. Udahlah, ini mah udah kita bilang dari kapan tahun gitu loh. Ini udah kita bilang dari kapan tahun. Kalau lu mau, lu mah bisa. Tim ini mah bisa kalau mau. Cuma masalahnya kadang-kadang siapa aja bisa lu kalahkan sebenarnya di tim. Desire gitu.
Iya, betul. Ini kan dah dari kapan tahun nih kita bilang gitu. Jadi Ya. itu aja. So have a nice weekend everybody. Enjoy your time with your loved one, your family, and your friends maybe gitu ya. Jam berapa sih pertandingan Watford? 10. Oh, belum begadang lah ya istilahnya. Masih aman. Belum. Ya. Itu aja sih dari gua, stay safe gitu ya. Terus terkait perang segala macam ya boleh lu punya concern, cuma gak usah ribet banget kayak Patrick lah, lebih santai aja nih. Enggak, ini karena Bang Fuad bilang kayak gitu, gue cuma mau klarifikasi. Gue nggak pro siapa-siapa ya, gue pro yang namanya no war, karena gue nggak suka adanya war, that's it. Ngantuk kan? tapi ya ini sari berita ini nggak bisa dibilang sari berita nggak penting juga sih. Ya paling juga udah pada baca kan. Yang gue cukup respect lah melihat Schalke 04 yang mencabut Gazprom dari ini. Dan gue nggak tahu nih beneran rumor atau cuma bercandanya netizen yang katanya Roman Abramovich sekarang nggak boleh tinggal di London. Gue nggak ngerti. Iya. Nggak, itu benar. Apa tuh cuman bercanda? Itu benar. Itu benar. Ya, karena dia salah satu penyokong rezimnya Putin kan. Putin, gitu. Dan nggak boleh lagi tinggal di London. United juga kan yang belum ada. Yang Aeroflot juga sekarang udah nggak diizinkan beroperasi lagi kan sama Inggris. Jadi ya tinggal United lah gimana harusnya bersikapinya. Lu punya statement yang jelas dong terhadap itu gitu loh. Karena di saat yang lain tuh mulai menunjukkan sikap gitu ya, kayak Barcelona sama Napoli kemarin juga. Betul, pakai baju Ukraine gitu ya. Bahkan Barcelona Napoli itu ya, ini sari berita tidak penting. Itu menurut gua adalah derbynya Maradona. Dua-duanya pernah membela kedua klub. Maradona main di Napoli, kemudian Maradona main di Barcelona, kemudian dia pindah ke Napoli. Itu derby Maradona gitu loh. Terus yang siapa tuh main Atlanta, gue lupa jadinya, yang dari Ukraina. Rusia ini yang dia ketika bikin gol gitu. Dia angkat bajunya. Ya, dia buka gitu kan. Apalagi di Atlanta kan ada Miranchuk sama yang Ukraina tuh gue lupa mulu namanya gitu. Ada dua sih gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya yang salah satu yang gue sangat salut ya itu balik lagi kepada kemanusiaan di atas segalanya, bahwa ya kita sama-sama iyalah, apapun halnya tidak ada yang mengalahkan kemanusiaan. Betul. Gitu. Apapun yang gue lihat tidak ada yang lebih pantas dari kemanusiaan, dari rasa kemanusiaan itu tidak. Betul. Ada. Dan maksudnya gini, jangan juga kita langsung menyalahkan bahwa Rusia itu jelek gini. Warganya nyatanya juga menolak adanya perang. Mereka berani turun ke jalan walaupun punya resiko yang sangat besar ya, karena rejimnya mereka itu sangat diktator kan. Mereka turun ke jalan mengatakan no war kan gitu. Jadi bagi gue itu war is not the answer gitu loh. Jadi bukan gue pro Amerika, pro apa-apa tuh nggak ada. Gue pro siapa-siapa. Gue itu adalah pro kemanusiaan. Jadi dan gue setuju banget ke UEFA memindahkan lokasi venue untuk final Champions League yang seharusnya tadinya di Rusia kan. Di Ukraina. Cuma belum ditentukan. Nah. Jadi ya kita nggak tahu di mana nanti finalnya. Mudah-mudahan sih. Kan? Iya, seharusnya bukan Petersburg, aku lupa di mana. Tapi di Rusia lah. Rusia ya? Iya. Pokoknya di Rusia itu finalnya. Cuman ya rumornya katanya mau pindah ke Nou Camp. Ya kalau ke Nou Camp ya mudah-mudahan MU sampai ke final lah ya, biar agak nostalgia sedikit ya kan. Ya Saint Petersburg betul kata kau. Iya benar kan, Saint Petersburg finalnya. Kayaknya Wembley kata Mimin nih. Kayaknya final Wembley mulu. Ya salah satu venue yang cukup representatif sih ya kalau gue bilang. Cuman ya enggak lah, Italia kan ada gitu. Ya fan footballnya kan lu tahu sendiri kan gimana. Cuman ya udah itu aja. At the end of the day, pokoknya please apapun pendapat kalian tentang Rusia dengan Ukraine, it's up to you. Jangan juga menyerang orang yang mungkin berbeda pendapat, karena balik lagi itu bukan negara kita juga. Cuman whatever you say, just remember bahwa war is never the answer. Humanity is everything. Jadi maksud gue tadi, perang, sepak bola, nggak ada yang bisa ngalahin kemanusiaan lah. Kemanusiaan itu di atas itu, di atas perang, di atas sepak bola, apapun gitu. Betul. Gitu, oke. Gue Fuad. Thank you. See you in the next episode. Bye. Bye.